dia membawa. Ustaz nyuruh aku megang titiknya Ustaz. Hah? Iya, dari mana? Daftarin kan, Kak? Daftarin. Gak tahu itu kelakuannya. Jangan gitu ya, jangan gitu ya. Nggak masalah. Iya. Sabar. Enggak bisa. Udah ngakuin, udah ngakuin semuanya, Ustaz. Maaf ya, Bu. Ini bukannya kita lagi, Bu. Bilangnya fitnah, bilangnya. Udah dulu. Ada keluar. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya Hansinwa di Citizens Aware Channel bersama rekan bicara saya Bang Herbas. Halo Bang. Halo Hans. Ya, sudah lama ini kita tidak ngobrol ya. Gimana kabarnya Bang? Baik. Ya, pada kesempatan kali agak ini sedikit pilek. Wah, Gimana? semoga cepat sembuh ya Bang ya. Iya. Ya, pada kesempatan kali ini kita bahas ya mengenai berita beberapa hari yang lalu gitu. Guru ngaji di Tebet Jakarta Selatan itu cabuli 10 anak santriwatinya lewat modus pelajaran hadas. Gitu. Nah, polisi menyebut modus guru ngaji berinisial AF mencabuli 10 anak di Tebet Jakarta Selatan dengan mengajari pelajaran terkait hadas. Jadi modus awalnya itu adalah ya diberikan pelajaran terkait hadas, kemudian baru selanjutnya dilakukanlah hal pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur tersebut. Itu kata Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu kepada wartawan pada hari Senin 30 Juni 2025 Bang, gitu. Nah, selain itu santriwatinya ini itu diiming-imingi uang Bang sebesar 10.000 sampai 25.000 gitu. Nah, diduga pelaku ini melakukan pelecehan ini sejak 2021 Bang. Kenapa korban ini baru melapor di 2025? Karena mereka mendapatkan ancaman atau intimidasi dari pelaku. Itu kan akhirnya membuat resah banyak masyarakat ya, terutama orang tua yang menitipkan anaknya untuk belajar mengaji gitu ya Bang, atau belajar hadas pada guru yang mengerti keagamaan gitu Bang. Nah, di waktu yang sama di Demak juga terjadi gitu kasus pencabulan 16 anak di bawah umur oleh pelaku guru usia 60 tahun, guru madrasah diniyah Bang, gitu di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, korban ini anak-anak dan sampai saat ini yang sudah melapor ke kami kepolisian itu sebanyak 16 siswa dan semuanya perempuan, semua di bawah umur usia setingkat kelas 6 SD. Ujar Kasat Reskrim Polres Demak AKP Kuseni yang dikonfirmasi pada hari Kamis 26 Juni 2025 Bang. Nah, tentu ini kan jelas ya menimbulkan banyak keresahan gitu. Nah, dari Bang Herbas sendiri gitu, bagaimana melihat peristiwa seperti ini di tengah masyarakat kita Bang? Iya. Memang kasus-kasus kejahatan seksual yang melibatkan oknum guru ngaji ya, itu tentu saja mencoreng nama baik profesinya dan lembaga keagamaan tentu saja. Tetapi itulah realitas di dalam masyarakat yang hidup beragama Hans, kan begitu. Jadi kalau bagi kita orang hukum ini kan tidak terlalu mengagetkan karena kita kan belajar kriminologi ya, jadi kita ngerti kausalitas tindak pidana atau kriminalitas itu terjadi dimanapun,
dan tidak menutup kemungkinan di lembaga keagamaan sekalipun gitu kan. Iya. Nah, tetapi tentu bagi masyarakat awam ini kan menjadi hal yang tabu kan akhirnya. Karena kan agama itu kan menjadi sistem kepercayaan masyarakat kita, ya kan? Betul. Yang dilakukan sebagai sebuah praktik spiritual yang melibatkan keyakinan kan, yang menjadi konsep, yang menjadi paradigma mereka berperilaku kan, berbasis pada moralitas gitu. Tentu kalau bagi masyarakat awam ini bisa mengguncang kestabilan jiwanya kan begitu. Bisa mengguncang kestabilan jiwanya, kok bisa gitu. Tapi kalau bagi orang hukum ini sesuatu yang tidak terlalu mengagetkan. Ya tadi karena kita kan pelajari kriminologi kan, sebab-sebab tindak pidana itu ada. Kan seperti itu. Yeah. Nah, kenapa ini bisa terjadi di masyarakat kita? Itu kan pertanyaan yang paling mendasar kan. Kenapa itu bisa terjadi di masyarakat kita? Ya kita harus ingat bahwa guru ngaji ini juga manusia layaknya kita. Nah, manusia itu tentu punya hasrat, kan begitu, tentu punya nafsu. Yeah. Nah, tetapi yang keliru kan ketika hasrat dan saya mohon maaf ya, saya sedikit dulu sambil ini. Iya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Nah, manusia itu kan punya hasrat tadi. Cuma yang menjadi keliru ini kan dilakukan kepada anak-anak dan ini akhirnya menjadi tidak pidana atau menjadi kriminalitas. Gitu. Iya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena agama tadi ini esensinya kan berbasis pada keyakinan kan. Iya. Esensinya berbasis pada keyakinan dan tidak semua orang itu bisa mengkritik gitu loh. Nah, biasanya suatu hal yang anti kritik itu kalau dipredikatkan kepada manusia, katakanlah guru ngaji atau tokoh-tokoh agama gitu kan, itu bisa berpotensi menyebabkan penyalahgunaan otoritas dan kepercayaan. Karena sifatnya yang secara esensial, yang secara ontologi itu anti kritik, gitu loh. Jadi kan guru ngaji atau tokoh-tokoh agama lain, karena potensi kejahatan seperti ini kan tidak berpaku pada satu agama, kan begitu. Jadi guru ngaji itu kan sering dianggap sebagai ini kan tokoh moral, Yes. yang sangat dihormati kan, gitu loh. Nah, karena dia tokoh moral yang sangat dihormati kan dia punya legitimasi, punya otoritas tinggi, sehingga tidak diawasi. Nah, kelengahan masyarakat itu karena tadi dia dianggap sebagai orang yang punya moralitas tinggi karena dia mengajarkan agama, jadi cenderung tidak diawasi, gitu loh. Iya. Jadi karena tidak diawasi dan reasoningnya adalah kepercayaan, ya udah dibiarkan aja gitu loh. Jadi langkah preventifnya menjadi kurang. Nah, akhirnya terjadi penyalahgunaan otoritas dan kepercayaan itu. Terus yang kedua, yaitu masih minim kepercayaan, minimnya pengawasan dari pemerintah. Kenapa minim pengawasan dari pemerintah? Ya karena agama ini kan sebenarnya kan lembaga yang berdiri secara independen kan. Baik itu pondok pesantren, baik itu TPQ ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya ini kan berdiri secara independen kan. Jadi tidak punya pengawasan ketat dari lembaga negara kan. Kan begitu. Iya, betul Bang. Terus hal yang semacam ini kan tabu kan. Waduh, masa tokoh agama dilaporkan. Jadi korban itu sering kali enggan melaporkan. Karena apa? Ya karena takut dicap sebagai pembuat onar, nggak punya etika, nggak punya adab. Masa guru ngajinya dilaporkan, kan begitu kan? Iya. Nah, akhirnya dia juga dapat tekanan sosial tersendiri gitu. Sudah jadi korban, dapat tekanan sosial. Nah, kadang orang yang menyatakan kebenaran di masyarakat kita itu justru dapat bulian gitu loh. Iya, Bang. Betul. Gitu loh. Jadi
eh, tidak semua orang yang menyatakan kebenaran itu mendapatkan apresiasi, justru bisa dianggap nggak punya etika gitu. Itu sering terjadi sehingga korban seringkali ketakutan kan dalam melaporkan gitu. Ada keraguan-keraguan. Iya. Terus masyarakat kita, anak-anak kita ini juga kadang minim edukasi terkait seksual ya terhadap anak itu. Iya, betul. Minim karena dianggap tabu, padahal ini Tabu. sebenarnya kan pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak kita Iya, benar. di dalam masyarakat, sehingga ketika dia disentuh bagian tertentu dia langsung bisa speak up gitu. Ya, parenting ini penting bagi orang tua sebenarnya untuk memberikan edukasi terkait dengan seksual bagi anak. Karena ini pelakunya kan anak di bawah umur gitu. Kalau secara hukum kan 18 tahun ke bawah secara hukum ya, itu masih dipredikatkan sebagai anak-anak gitu. Iya. Terus ya itu tadi, karena manusia itu beragam karakter, guru ngaji juga manusia, tokoh agama juga manusia, itu bisa jadi dia punya perilaku yang memang menyimpang dan kebetulan profesinya sebagai guru ngaji gitu. Iya. Benar sih, Bang. Nah, profesi guru ngaji ini kan memberikan akses langsung ke anak-anak kan di lingkungan masyarakat kita kan. Iya, betul. Terus lingkungannya juga tertutup, terbuka. Makanya tadi Han sampaikan ada yang diiming-imingi 10.000 mau. Iya. Ada yang di skenariokan ini pelajaran hadas kan begitu kan. Betul. Nah, ini peristiwa ini saya yakin tidak hanya di dalam case yang kita capture saja, ini terjadi di mana-mana pasti. Di berbagai agama, bukan hanya Islam aja. Nah, terus ya harusnya yaitu pengawasan dari pemerintah harus lebih ketat, atau ormas-ormas keagamaannya lah yang membina, yang membawai tempat ibadahnya kan begitu kan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat itu gitu kan. Nah, terus ya itu tadi, kita perlu mendidik anak kita itu kritis gitu. Ya. Walaupun agama itu basisnya adalah keimanan, berbasis keyakinan, tapi kita itu harus tetap memberikan ruang untuk anak bisa berpikir kritis gitu. Iya. Sehingga dia tahu bahwa oh ini itu nggak benar, ini benar, wah ini saya dilecehkan atau enggak. Nah, itu kan perlu parenting gitu, dididik kan. Kan begitu. Betul Bang. Ya, terus itu tadi pendidikan seksual tadi yang seperti saya sampaikan itu harus dibelajarkan. Iya. Berarti memang dia tahu bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh. Gitu. Iya. Betul. Ya, selain itu ya mau nggak mau harus ada kembali lagi ke hukum kan akhirnya. Iya. Ya sanksi hukum harus tegas, nggak pandang bulu walaupun dia tokoh agama, anaknya siapa, latar belakangnya apa. Iya, betul Bang. Memang ya dalam hal ini ya Bang ya, pemerintah tuh saya pikir ya perlu melakukan evaluasi besar-besaran dalam bentuk pengawasannya gitu terhadap lembaga pendidikan yang baik non formal maupun formal gitu, yang karakteristiknya bersifat keagamaan gitu loh Bang. Gitu. Karena apa? Karena ini kan dalam bentuk langkah preventif gitu ya Bang. Jadi memangnya hukum bisa memberikan sanksi yang sesuai gitu. Karena kita ingat ya, karena anak-anak itu kan juga terpengaruh kondisi psikologisnya. Pasti ya, gitu loh Bang. Iya tentu saja, karena rise of the trend-nya itu orang yang dilecehkan seksualnya itu pasti membekas di dalam memori otaknya, itu pasti. Pasti. Dia akan tumbuh dalam memori itu. Bisa jadi malah traumatik gitu kan. Iya. Apalagi pelakunya kalau yang di Demak itu 60 tahun usianya. Kalau yang di Jaksel ini berapa tahun saya nggak tahu. 54 tahun Bang. Tuh 54 tahun ini kan ada yang satu 54, satu 60, ini kan udah usia aki-aki sebenarnya kan. Terus melakukan pelecehan seperti itu kepada anak yang kesempatan tumbuh berkembangnya itu masih panjang gitu loh. Iya. Nah, masih panjang, jelas itu membawa pengalaman yang traumatik.
Nah, kalau kita berbicara aspek yuridis gitu kan, kalau kita berbicara aspek yuridis ya tentu kita tahu bahwa negara sebenarnya secara legal substance itu sudah memberikan ancaman yang keras Ya. terhadap para predator anak ini ya, pelaku pedofilia ini. Contoh seperti kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, itu kan ancaman pidananya kan dari 5 tahun sampai ke 15 tahun, bahkan denda sampai 15 miliar. Nah itu kalau kita ngomong aspek Yuridis. yuridis secara legal substance, gitu loh. Nah selain itu juga ada undang-undang TPKS juga kan, undang-undang Ya. tidak pidana kekerasan seksual itu juga memberikan sanksi pidana gitu bagi pelaku pedofilia atau predator seksual anak ini kan gitu. Ya, betul. Nah, kalau bahkan negara juga kalau ini dia menjadi residivis itu ada sanksi tambahan loh Hans. Ya. Sanksi tambahannya itu kalau kita lihat dalam undang-undang perlindungan ini anak itu ada kebiri kimia, ada pemasangan alat pendeteksi elektronik kayak berupa chip gitu. Ya. Terus identitas pelaku disebarkan ke media massa dan ada rehabilitasi sosial. Nah, itu dalam aspek yuridisnya. Tetapi seperti yang kita tahu, aspek yuridis itu dalam tataran normatif untuk menguji ketentuan-ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut ya harus diuji melalui aspek empirisnya kan begitu kan. Akhirnya kita tahu ini efektif apa enggak gitu. Tapi ternyata walaupun undang-undang ini itu diundangkan pada tahun 2014 dan TPKS tahun 2022 apalagi ya, kalau yang di Jaksel kan dari tahun 2021 itu dilakukan tindak pidananya. Itu saja masih terjadi. Artinya belum sepenuhnya efektif kalau kita ngomong aspek yuridis atau ketentuan sanksi hukum itu. Walaupun ini maksimum ancaman pidananya ya, minimum 5 tahun, maksimum 15 tahun. Seperti itu. Nah, itu kalau dari aspek yuridisnya. Tapi aspek yuridis itu kan perlu dibuktikan oleh aspek empiriknya. Melalui siapa? Ya kembali lagi ke lembaga penegak hukum. Dalam hal ini ya kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman kan begitu. Betul, betul. Jadi kalau kita berbicara punishment, ya aspek itu legal structure yang bolak-balik menentukan. Karena legal substance-nya udah ada. Gitu sih. Ya, berarti memang secara yuridis sudah diatur dengan tegas ya Bang ya. Tinggal kembali lagi. Iya, secara yuridis ya. Pada aparat yang berwenang atau strukturnya gitu. Tapi sebenarnya perlu kita ingat lagi Bang, seperti yang tadi Bang Herbas katakan di awal gitu. Budaya kita kan menganggap bahwa ya guru ngaji itu sebagai tokoh moral ya Bang ya. Jadi betul. ketika wah betul nggak ya misalkan orang tuanya betul nggak ya yang dikatakan anak saya itu melakukan pelecehan gitu, sedangkan dia guru ngaji gitu, pasti kan banyak orang tua yang tidak percaya akan perkataan tersebut gitu ya Bang ya, secara kebudayaan kita ini ya gitu loh. Iya bisa saja karena masyarakat kita kan cenderung tumbuh bukan sebagai masyarakat yang kritis. Gitu loh. Kalau dari sudut pandang etika dan sosial kan agama itu kan dijadikan sebagai identitas pribadi kan. Iya. Jadi bagi banyak orang agama itu bagian dari identitas dirinya gitu kan. Nah jadi sering tabu kalau kita mengkritik agama atau tokoh-tokohnya itu kadang itu dianggap menghina. Betul. Karena seolah-olah menyerang nilai-nilai yang paling dasar dalam diri mereka kan. Iya. Betul. Gitu loh. Padahal potensi kriminalitas itu bisa saja terjadi dalam sektor-sektor tertentu termasuk agama. Yes. Nah, kalau kita berbicara kriminalitas ini kan sesuatu yang sifatnya terbuka dan objektif. Nah, tapi di sisi lain kalau kita berbicara agama kan ya itu tadi karena dijadikan nilai-nilai paling dasar, kadang orang itu tidak menerima kalau diberikan masukan gitu loh. Tuh. Ya karena masyarakat kita ya itu tadi tumbuh apa ya di lingkungan yang memang tidak kritis.
Masyarakat kita tumbuh dalam lingkungan mengamini saja, Iya, mengiyakan, iya, mengimani gitu, tanpa iya, bertanya gitu kan. iya, iya. Tanpa banyak bertanya. Makanya terjadi penyalahgunaan bagi tokoh-tokoh agama. Yes. Karena basisnya bukan kritis, tapi basisnya adalah keyakinan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, betul, Nah, betul. terus kalau kita ngomong agama sedikit aja kadang, itu bisa memicu konflik. Kalau di masyarakat kita tiba-tiba orang marah, Hmm, bahkan bisa terjadi kekerasan karena itu dianggap sensitif gitu loh. Iya, Padahal ini menyangkut tindak pidana. Jadi masyarakat kita itu banyak yang seolah-olah tabu gitu kan kalau ngomongin isu-isu itu, yes, isu-isu betul. terkait dengan agama. Keagamaan, ya benar. Nah, ya justru itu makanya eh, kita perlu mengupgrade cara berpikir generasi kita gitu loh. Yes. Bagaimana kritik itu disadari betul bagian dari proses berpikir yang rasional. Hmm. Jadi rasionalitas juga perlu dikembangkan untuk mengantisipasi apa namanya kegiatan penyelewengan seperti ini. Yes, betul, Bang. Ini bisa terjadi kan anak nggak menyampaikan ke orang tua Mm-mm. dari 2021 kan. Yes. Terus orang tua kan juga nggak kritis terhadap anaknya kan, gimana Mm-mm. ngajinya gitu. Karena Mm-mm. sibuk dengan variabel-variabel sosial seperti pekerjaan yang menumpuk. Sehingga ruang keakraban antara orang tua dan anak ini kan nggak terbangun. Iya, betul. Nah, di situ kan akhirnya anaknya diem, orang tuanya nggak kritis, ya kan? Ya Betul, udah, betul. terjadi penyelewengan gitu Iya, kan. Akhirnya ha, terjadi ha. penyelewengan. Mm-mm. Kan begitu. Iya, betul. Makanya sebenarnya kan anak-anak ini kan sudah masuk di dalam sistem pendidikan SD. Kalau di Demak tadi madrasah diniyah atau ibtidaiyah. Mm-mm. Kan begitu. Iya, Sebenarnya pada dasarnya anak-anak ini tumbuh kan dengan kritis kan. yes. Ingin banyak banyak tahu. Kenapa ya kupu-kupu bisa terbang? Kenapa ya bisa turun hujan dari langit? Itu sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan natural filsafat sebenarnya kan. Iya, benar, Bang. Pertanyaan-pertanyaan kritis. Tapi orang semakin dewasa kan dilarang banyak tanya gitu loh. Iya. Dilarang banyak tanya akhirnya sifat kritisnya itu berkurang gitu kan. Makanya dalam tradisi ilmu pengetahuan itu kan harusnya kan kalau dalam aspek pengetahuan ya ilmu pengetahuan kan memang basisnya kan kritis kan Kritis. Betul. gitu loh. Makanya Bertrand Russell itu saya pernah baca bukunya, dia pernah mengkritik sistem kepercayaan itu termasuk agama. Hmm. Jadi Bertrand Russell itu dalam bukunya pernah mengkritik bahwa agama itu harusnya terbuka terhadap kritis gitu loh, terhadap Yes. evaluasi gitu loh, harus mau dievaluasi gitu. Itu kata Bertrand Russell kan begitu loh. Tapi kalau di Iya. Indonesia ya kamu ya bisa digebukin orang karena mindset atau paradigma berpikirnya belum tentu seterbuka itu. Yes, benar, Bang. Nah, tapi kritik juga harus dibedakan dengan penghinaan ya. Betul. Nah, kalau kritik itu kan membangun argumen. Berbeda dengan cercaan atau pelecehan. Nah, itu kadang orang nggak bisa membedakan. Pada dasarnya orang kan nggak suka dikritik. Mm-mm. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, eh, sistem pendidikan kita atau parenting rumah tangga masyarakat kita ya harus bagaimana mengajari baik orang tuanya sendiri harus berpikir terbuka, kritis, dan anaknya juga harus berpikir terbuka dan kritis. Mm. Iya, Gitu loh. betul. Nah, itu sih. Jadi Iya. kenapa ini terjadi ya karena seolah-olah persepsi masyarakat kita kan agama kan seringnya tidak boleh dikritik kan. Iya, Baik agama, tokoh-tokohnya, karena dianggap tokoh moralitas, seolah-olah dia punya otoritas etika gitu kan. Ya karena alasan sosial, alasan emosional tadi, dan alasan spiritual. Sementara kalau kita berbicara kriminalitas kan harus objektif, terlepas dari itu semua kan, terlepas dari emosi baik suka maupun tidak suka. tidak suka, Betul, betul. gitu loh. Iya. Ya Emang, seperti itu. ya. Dalam kasus ini gitu ya, Bang. Harapan Bang Herbas sendiri terhadap pihak berwenang dan masyarakat tentunya ya.
dalam menanggapi kasus ini itu seperti apa? Ya masyarakat kalau menurut saya ya, masyarakat harus belajar dari peristiwa yang terjadi untuk melindungi diri Yes, mereka dan keluarga mereka, terutama yes, anak-anak. betul. Karena kan ini sudah bisa menjadi refleksi. Jadi kejadian-kejadian itu harusnya sudah bisa menjadi refleksi bahwa oh iya ya, jadi potensi kriminalitas ternyata bisa terjadi di sektor yang dianggap paling suci itu sendiri, yaitu agama, kan gitu kan. Iya, benar. Itu bisa terjadi, kan begitu. Nah, itu harusnya menjadi refleksi bagi masyarakat kita untuk lebih memberikan perhatian kepada anak-anaknya, kegiatan aktivitas anak-anaknya di lingkungan masyarakat, agar tidak dibiarkan begitu saja, hanya reasoning, alasan kalau tokoh agama itu pasti suci. Yes. Nah, itu terus kita melepas begitu saja. Karena kepercayaan yang terlalu berlebihan itu kadang bisa disalahgunakan. Nah, itu bagi masyarakat. Terus parenting terkait dengan edukasi seksual itu juga penting bagi masyarakat kita. Anak-anak itu harus diajari terkait dengan fungsi-fungsi organnya. Mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Nah, gitu kan? Betul, betul, Nah, betul. mana hal-hal privat terkait hak otoritas tubuh orang lain yang nggak boleh disentuh itu kan juga harus dijelaskan Yes. kepada anak-anak kita, gitu Hmm, kan. betul. Berdasarkan konteks pemahaman dan bahasanya tentu kan. Dan Yes. namanya anak-anak kan begitu. Mm-mm. Nah, itu juga perlu masyarakat kita ketahui. Terus ya itu saya kira setiap agama punya ormasnya masing-masing kan. Iya, Nah, itu juga harus ada pembinaan itu. Harus ada pembinaan gitu. betul. Nah, bagi penegak hukum ya segera ditindak, jangan pasif, aktif lah untuk tindakan preventif. Sosialisasi ke tingkat RT, RW, Iya, sosialisasi aja. betul, Kan betul. dibiayai negara, kan begitu kan. Sosialisasi, diberikan penekanan untuk jangan takut lapor, karena biasanya kalau sesuatu berkaitan dengan agama itu masyarakat kan tabu untuk melapor kan, Yes. Betul. Betul sih, gitu Bang. loh. Benar, Tapi benar. kan dia usianya lebih tua, tetapi dia kan tokoh agama. Lah tokoh agama usianya lebih tua kalau melakukan tindak pidana ya salah, Betul. kan begitu. Iya, benar, Bang. Nah, jadi ya penegakan hukum harus segera dilakukan. Tapi Yes. ini kan udah diproses. Ya sekarang kembali ke di tangan jaksa dan hakim kan gimana dia menuntut dan memutuskan gitu. Ya, Yang betul. kita harap bisa dipidana semaksimal mungkin agar terjadi di trend efek atau efek jerah kan begitu. Yes, benar, Bang. Benar. Emang Gitu. Itu sih harapan saya kepada masyarakat kita agar pikirannya lebih terbuka, mampu berpikir kritis dan tidak apa alergi kalau apa namanya mengkritik tokoh agama kan gitu. iya, betul. Betul. Memang ini kembali lagi kepada masyarakatnya ya, Bang. Yang memang harus dibentuk Tuh, sekritis mungkin terhadap sektor keagamaan gitu yang mungkin dianggap paling suci ya. Karena pada dasarnya setiap manusia berpotensi lah melakukan kejahatan gitu. Dan betul, juga edukasi mengenai masyarakatnya, terutama keluarga nih yang menjadi sendi-sendi dalam masyarakat gitu ya Bang ya. Untuk betul, jangan betul. takut untuk melapor gitu loh. Dan diajarkan ke anaknya sedini mungkin gitu loh Bang. Saya berharap juga begitu gitu loh. Untuk jangan ragu untuk melapor sekalipun itu dalam sektor Betul, keagamaan gitu. Karena mungkin betul. ini karena kan ini ada ancamannya juga ya, intimidasi dari pelakunya sejak 2021 dan baru dilaporkan 2025. Berarti kan itu masih menandakan anak di bawah umur itu kan merasa ketakutan, merasa tidak aman, ya kan? Betul. Akhirnya kita perhatikan faktor 4 tahun ya? utama. Ya, 4 tahun, Bang. 2021 hingga Hmm, 2025. Makanya kita perlu iya, perhatikan kan, keluarga ini memberikan rasa aman nggak, rasa nyaman nggak terhadap anak tersebut gitu. Sehingga kenapa anak betul. tersebut tidak mau mengadu ke orang tuanya sesegera mungkin gitu loh, Bang. Karena gini, kita logika saja. Ketika anak merasa terancam kan, sejak 2021, berarti secara otomatis anak ini kan mencari perlindungan ke orang tuanya. Nah, seperti yang Bang Herbas tadi
bilang juga gitu. Mungkin orang tuanya sibuk kepada variabel lainnya, pekerjaan menumpuk dan segala macam gitu. Akhirnya kan menciptakan suasana rumah yang tidak nyaman dan aman bagi anak gitu. Dan Betul. saya berharap lah kepada ya keluarga-keluarga sekalian, rekan-rekan juga gitu, upgrade diri lah sekritis mungkin gitu. Dan usahakan terbuka dalam hubungan keluarga gitu ya, Bang ya. Mungkin itu Betul. sekiranya yang bisa kita sampaikan pada obrolan kita hari ini ya, Bang ya. Memang Betul. peristiwa ini sungguh membuat resah, terutama ya pemeluk-pemeluk agama itu sendiri, gitu ya, Bang ya. Itu sangat membuat resah dan saya harap ya, karena saya berharap juga diperbaikilah moral baik itu yang belajar maupun yang mengajar, gitu. Iya. Mungkin itu yang bisa kita obrolin ya, Bang ya. Gitu. Iya. Rekan sekalian juga boleh ngobrol-ngobrol di comment section gitu. Kita ngobrolin lah dan kita pantau terus mengenai kasus ini ke depannya gitu. Dan saya berharap juga tidak terulang hal-hal seperti ini lagi gitu. Gitu. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah mengklik video ini. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk mendukung terus Citizens Aware Channel. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bang Herbas pada kesempatan kali ini. Mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih. Sampai jumpa, Bang.